Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Bertemu dengan video yang baru ini, kami akan kembali kabarkan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, sebelum kami kabarkan informasinya bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi ada satu informasi terkait dengan tenaga administrasi atau tenaga tendik ya, tenaga pendidik yang dijamin dalam berita ini bahwa seluruh tenaga administrasi itu akan jadi P3K. Kita akan bahas informasinya, kami kutip dari jpnn.com. Berita ini terbit hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Kita coba ke informasinya. Surabaya, jadi ini dari pemerintah kota Surabaya ya, Pemkot Surabaya itu telah memastikan tidak ada PHK terhadap pegawai non-ASN yang berstatus tenaga kontrak. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi memastikan bahwa efisiensi anggaran yang tertuang dalam Impres nomor 1 tahun 2025 itu tidak akan berdampak pada tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Walaupun di Impres itu terdapat efisiensi belanja ya dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Pernyataan beliau, saya pastikan tidak ada PHK bagi tenaga bukan ASN di Pemkot Surabaya. Administrasi tenaga kontrak administrasi sudah diakomodasi melalui skema pemerintah perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baik paruh waktu ataupun penuh waktu. Ini ujar Bapak Eri Cahyadi. Kemudian Bapak Eri menegaskan bahwa tenaga kerja yang tergabung dalam satuan tugas seperti pengerukan saluran, penyapuan, itu akan dipertahankan karena memang dari dulu kontrak berbasis jasa. Satgas seperti penyapuan dan pengerukan, kemudian kan bukan pegawai administrasi tetapi kontrak, dia sebagai jasa dari dulu. Jadi itu kita jalankan di Surabaya, ucapnya. Dia mengatakan bahwa efisiensi tersebut berujung pada PHK tenaga non-ASN di beberapa daerah, namun di kota Surabaya itu mengambil pendekatan berbeda agar tidak menambah angka pengangguran. Jadi di Surabaya itu tidak dilakukan pemecatan, karena ketika dilakukan pemecatan tentunya akan berdampak pada bertambahnya dari angka pengangguran di Surabaya. Sekarang malah di daerah lain diputus, kalau di Surabaya diputus maka akan semakin banyak pengangguran di Surabaya. Jadi saya pastikan tidak ada namanya pemutusan tenaga kontrak kecuali memang tidak pernah masuk kerja atau melanggar aturan, ucapnya. Kemudian Wali Kota Eri juga menjelaskan tenaga kontrak administrasi yang lolos seleksi P3K itu akan jadi P3K penuh. Sementara yang tidak lolos dialihkan ke paruh waktu. Yang sudah dalam skema P3K lanjut, kalau tidak diterima sebagai penuh waktu, mereka jadi paruh waktu. Sedangkan Satgas yang bekerja sejak 2024 tetap dipertahankan. Ini kata beliau. Dia menuturkan tenaga kerja lapangan seperti petugas penyapuan tetap bekerja di bawah kontrak jasa. Jadi Pemkot memastikan intinya adalah tidak akan berimbas Impres ya yang tentang efisiensi anggaran di APBN dan APBD itu tidak berpengaruh terhadap tenaga honorer non-ASN yang ada di pemerintah kota Surabaya. Nah, bahkan di sini dikatakan seluruh honorer administrasi itu jadi P3K, diusahakan jadi P3K, dan Satgas penyapu pengeruk itu akan tetap aman. Nah, bagaimana di daerah teman-teman? Apakah honorer administrasi akan ada usaha dari pemerintah untuk menjadikan semuanya P3K? Kemudian apakah tenaga kontrak masih ada? Nah, ini tentunya akan ada jawaban yang berbeda di setiap daerah. Kemudian informasi yang kedua ini dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya, bahwa di Kepulauan Riau ini memiliki langkah yang berbeda dari kota Surabaya, di mana di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu telah merumahkan ratusan dari tenaga honorer yang memang tidak terdaftar dalam database BKN. Ada 120 yang dirumahkan sejak awal tahun 2025.
Ini ada pernyataan dari Bu Yeni, beliau adalah Kepala BKD, menyebutkan bahwa tenaga honorer yang tidak masuk di dalam skema pengangkatan P3K tahap 1 tahap 2 di tahun 2024 itu dirumahkan. Siapa mereka? Tentunya mereka adalah tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun dan tidak terdaftar dalam database BKN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang ASN ya, tahun nomor 20 tahun 2023. Kemudian untuk rinciannya adalah 120 tenaga honorer yang dirumahkan itu tendik atau pegawai tata usaha di satuan pendidikan SMA sederajat 57. Nah, jadi ini yang dirumahkan untuk pemerintah Kepulauan Riau. Namun dari pernyataan beliau masih mengusulkan ketika nanti akan ada seleksi P3K kembali, maka tenaga honorer tersebut itu diusulkan untuk bisa mengikuti. Nah, selain tadi ya, dari tendik, kemudian ada 37 teknis dan 24 tenaga guru, serta 2 tenaga kesehatan. Ini yang dirumahkan di Kepulauan Riau ya. Kendati begitu, Yani menyampaikan Pemprov Kepri tetap melakukan inventarisir tenaga honorer yang dirumahkan sembari menyusun formasi ulang yang diusulkan mengikuti tahapan seleksi P3K berikutnya kepada pemerintah pusat melalui Menpan RB. Mudah-mudahan disetujui, itu pun kalau memang ada tahapan seleksi P3K selanjutnya. Dia mengatakan Pemprov Kepri bisa saja memperkerjakan kembali tenaga-tenaga yang sudah dirumahkan ketika ada kekosongan, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan yang memang masih banyak dibutuhkan perannya oleh pemerintah daerah setempat. Nah, ini teman-teman, 2 informasi mengenai yang pertama adalah tenaga administrasi di Kota Surabaya yang diusahakan untuk menjadi ASN P3K. Kemudian yang kedua dari Kepulauan Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sudah merumahkan 120 tenaga honorer. Mungkin informasi dari kami, semoga nanti tenaga honorer yang masuk di dalam R2 dan R3 yang sudah mengikuti seleksi di tahap yang pertama segera ada formasi sehingga mereka bisa menjadi P3K penuh waktu. Terima kasih telah menyimak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.